Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Akuntansi Manajemen kelas C yang beranggotakan Muhammad Mikdad Ufairi, Dimas Hamdan Mubarok, Ahmad Jabarul Ali, dan Fajar Pranata. Di sini kami akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran dan pengendalian. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Penyusunan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang selanjutnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Dan pengendalian adalah melihat ke belakang, menentukan apa yang telah terjadi, dan membandingkannya dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. Perbandingan ini nantinya digunakan untuk menyesuaikan anggaran. Fungsi anggaran. Yang pertama, sebagai alat perencanaan. Anggaran perusahaan digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh perusahaan, beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh perusahaan. Yang kedua, sebagai alat pengendalian. Anggaran berisi rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran perusahaan. Yang dimaksudkan dengan adanya anggaran semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, sebagai motivasi. Anggaran berfungsi juga sebagai pendorong yang dapat memotivasi manajer masing-masing divisi yang mereka pimpin dan manajer puncak untuk meraih tujuan perusahaan. Manajer termotivasi untuk menyusun anggaran, melaksanakan sesuai dengan target. Yang keempat, alat koordinasi. Dalam menyusun anggaran, pasti antar unit kerja akan melakukan komunikasi dan koordinasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian perusahaan. Dan yang kelima, sebagai alat penilaian kerja. Kinerja manajemen dan pimpinan akan dinilai berdasarkan pencapaian target, anggaran, serta pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kerja. Yang selanjutnya, manfaat anggaran. Yang pertama, memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan. Yang kedua, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan. Yang ketiga, menyediakan standar evaluasi kinerja. Dan yang keempat, memperbaiki komunikasi dan koordinasi. Jenis-jenis anggaran ada 3. Yang pertama, anggaran induk. Yang kedua, anggaran operasional. Dan yang ketiga, anggaran keuangan. Anggaran induk atau master budget adalah rencana keuangan komprehensif bagi organisasi secara keseluruhan. Anggaran induk ini digunakan dalam 1 tahun periode sesuai dengan tahun fiskal perusahaan. Anggaran tahunan dipecah dalam anggaran kuartal dan bulanan yang berguna untuk mengetahui masalah lebih awal dan dapat diselesaikan sedini mungkin. Komponen utama anggaran induk yaitu anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional mendeskripsikan aktivitas yang menghasilkan pendapatan bagi suatu perusahaan, meliputi penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Sedangkan anggaran keuangan memperinci aliran masuk dan keluar kas. Anggaran operasional terdiri atas perkiraan laporan laba rugi yang disertai dengan laporan pendukung berikut. Yang pertama, anggaran penjualan adalah proyeksi yang disetujui komite anggaran yang menjelaskan penjualan yang diharapkan dalam satuan unit dan uang. Dalam pembuatannya, Departemen Pemasaran bertanggung jawab atas pembuatan anggaran tersebut karena membutuhkan prediksi penjualan. Yang kedua, anggaran produksi menjelaskan banyaknya unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan kebutuhan persediaan akhir untuk menghitung unit yang akan diproduksi. Ketiga, anggaran pembelian bahan baku langsung. Jumlah dan biaya bahan baku yang dibeli tiap periode jumlahnya bergantung pada perkiraan penggunaan bahan baku dalam produksi dan persediaan bahan baku yang dibutuhkan perusahaan. Yang keempat, anggaran tenaga kerja langsung. Jumlah jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan dan biaya terkait yang berhubungan dengan jumlah unit dalam anggaran. Yang kelima, anggaran overhead. Menunjukkan biaya yang diharapkan dari semua komponen produksi tidak langsung. Pengalaman dari masa lalu dapat digunakan sebagai panduan untuk menentukan bagaimana aktivitas overhead berubah sesuai dengan penggeraknya. Yang keenam, anggaran persediaan akhir barang jadi. Memberikan informasi yang dibutuhkan untuk neraca dan juga bertindak sebagai input penting untuk persiapan anggaran harga pokok penjualan.
Yang ketujuh, anggaran harga pokok penjualan, mengungkap harga yang diharapkan untuk barang yang akan dijual, merupakan laporan terakhir yang diperlukan sebelum anggaran laporan laba rugi dapat disiapkan. Dan yang terakhir, anggaran beban penjualan dan administrasi, menguraikan pengeluaran yang direncanakan untuk aktivitas non-produksi yang sama halnya dengan overhead. Beban penjualan dan administrasi dapat dibagi dalam komponen tetap dan komponen variabel. Yang selanjutnya, anggaran keuangan. Anggaran yang tersisa dalam anggaran induk adalah anggaran keuangan. Anggaran keuangan ini biasanya yang disiapkan adalah anggaran kas, anggaran neraca, dan anggaran untuk pengeluaran modal. Yang selanjutnya, sistem penyusunan anggaran. Ada 4. Yang pertama, tradisional budgeting system atau sistem anggaran tradisional, yaitu suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penyusunannya lebih didasarkan pada kebutuhan untuk belanja atau pengeluaran. Yang kedua, performance budgeting system, yaitu berorientasi kepada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal dari kegiatan yang dilaksanakan. Yang ketiga, planning programming budgeting system. Dalam PPBS ini perhatian banyak ditekankan pada penyusunan rencana dan program. Rencana disusun sesuai dengan tujuan nasional, yaitu untuk kesejahteraan rakyat, karena pemerintah bertanggung jawab dalam produksi dan distribusi barang-barang maupun jasa-jasa dan alokasi sumber-sumber ekonomi yang lain. Dan yang keempat, zero based budgeting atau ZBB, yaitu sistem penganggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan tahunan yang bersangkutan, bukan pada apa yang telah dilakukan pada masa lalu. ZBB mensyaratkan adanya evaluasi atas semua kegiatan atau pengeluaran, dan semua kegiatan dimulai dari basis nol, tidak ada level pengeluaran minimum tertentu. Penyusunan anggaran operasional. Yang pertama, mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam menyusun anggaran. Yang kedua, pengolahan data dan informasi yang telah dikumpulkan untuk melakukan penaksiran. Yang ketiga, menyusun anggaran serta menyajikannya secara sistematis. Yang keempat, pengkoordinasian pelaksanaan anggaran. Yang kelima, pengumpulan data dan informasi untuk keperluan pengawasan kerja dengan melakukan penilaian. Dan yang keenam, pengolahan dan penganalisasian data untuk menghasilkan kesimpulan terhadap kegiatan kerja yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, menggunakan anggaran untuk evaluasi kerja. Anggaran adalah alat pengendalian yang berguna, akan tetapi dua pertimbangan utama harus diperhatikan agar dapat digunakan dalam evaluasi kinerja. Pertama adalah menerapkan bagaimana jumlah yang dianggarkan seharusnya dibandingkan dengan hasil aktual. Yang kedua, melibatkan dampak anggaran atas perilaku manusia. Anggaran statis adalah anggaran untuk tingkat aktivitas tertentu. Karena anggaran statis bergantung pada tingkat aktivitas tertentu, anggaran statis ini tidak terlalu berguna untuk menyiapkan laporan kinerja. Sedangkan anggaran fleksibel adalah anggaran yang memungkinkan suatu perusahaan menghitung perkiraan biaya dalam suatu tingkat aktivitas. Anggaran fleksibel dapat menjadi salah satu cara pada pengukuran kinerja yang memberikan akibat lanjut bagi kemampuan mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi pada tingkat aktivitas dalam periode anggaran, dan dapat digunakan untuk menganalisis penyimpangan biaya dengan lebih baik. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiq ila wa mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.